Sebuah pengalaman horor bersama teman baru di kampung akan segera Mimin bawakan buat kalian semua, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Dari akun Twitter Bagir Alaidrus @bagirals, berjudul asli Teman Baru. Semoga bisa menghibur dan menemani waktu senggang teman-teman semua. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Semoga rezeki berlimpah dan mencukupi selalu menghampiri. Sepasang suami istri dengan anak perempuannya yang berusia 3 tahun memutuskan buat pindah ke wilayah perkampungan. Alasan mereka pindah karena mereka mau suasana baru yang tenang dan jauh dari keramaian. Anak mereka yang bernama Z ini terbilang sangat cerdas untuk anak seumurannya. Z ini terkenal aktif dan banyak bicara. Anak ini juga mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya. Baru 3 hari Z tinggal di sana. Dia sudah punya banyak teman di sekitar rumahnya. 4 hari setelah mereka menempati rumah baru mereka, Z mulai menunjukkan hal yang membuat ayah dan ibunya bingung. Z selalu tersenyum secara tiba-tiba, dan saat ditanya kenapa dia senyum, dia selalu menjawab kalau ada temannya yang datang ke rumahnya. Z bilang ada 2 orang temannya yang ngajakin dia main, padahal tidak ada siapapun di sana selain ibu dan ayahnya. Z juga sering menuju ke arah ruang kosong untuk memberitahu kalau temannya lagi berdiri di sana. Ibu dan ayah si Z ini tidak berpikir hal yang aneh-aneh, karena mereka yakin mungkin Z ini hanya terlalu senang punya banyak teman baru. Dan hal itulah yang membuat dia selalu ngoceh tidak jelas tentang teman khayalannya yang dia bilang ada di rumahnya. Ayahnya selalu mengalihkan si Z saat dia membahas tentang teman khayalannya itu. Ayahnya selalu bilang buat nyuruh temannya pulang karena hari sudah malam. Di suatu malam, pernah ada kejadian yang membuat ibunya Z ketakutan. Jadi, sehabis maghrib, Z minta selimut ke ibunya yang baru selesai sholat. Saat ditanya buat apa, Z bilang selimut itu buat temannya yang kedinginan. Ibunya memberikan selimut itu lalu Z lari ke ruang tamu. Namun, beberapa menit kemudian, ia kembali menghampiri ibunya untuk meminta bantal. Ibunya ngasih 1 bantal, namun Z bilang ke ibunya kalau dia butuh 2 bantal karena temannya ada 2 orang. Setelah dapat 2 bantal, dia lari ke ruang tamu lagi. Setelah itu, ibunya menghampiri Z yang lagi ada di ruang tamu. Ternyata selimut dan bantalnya digelar di lantai dengan sangat rapi. Namun anehnya, Z malah duduk di lantai sambil menatap ke arah selimut dan bantal yang ia gelar. Ibunya menyuruh Z buat duduk di atas selimutnya karena di lantai dingin. Z tidak mau duduk di selimutnya karena temannya lagi bobok di situ, katanya. Ibunya merasa agak merinding karena Z terus menatap ke selimut dan bantal itu. Tanpa pikir panjang, ibunya menggendong Z untuk diajak tidur di kamar. Setelah Z tidur, ibunya berniat untuk merapikan selimut dan bantal yang sebelumnya digelar Z di ruang tamu. Beranjaklah ibu kembali ke ruang tamu. Saat hendak melipat selimutnya,
Ibu kebingungan karena selimut basah kuyup, begitu pula bantalnya. Mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan selimut dan bantal itu basah. Namun, tidak ada air tumpah atau apapun yang menyebabkan selimut dan bantal itu basah. Anehnya, suhu di ruang tamu lebih dingin dari biasanya, membuat perasaan ibu menjadi tidak enak. Namun, ibu tidak mau memikirkan hal yang lebih jauh. Diangkatlah selimut dan bantal itu, lalu dimasukkan ke mesin cuci. Tidak lama kemudian, ayah sudah kembali ke rumah. Saat ayah duduk di sofa, ibu menceritakan tentang selimut dan bantal yang basah secara tiba-tiba. Ayah tidak melihat itu sebagai hal yang aneh. Menurut ayah, mungkin saja hal itu terjadi karena Zi yang melakukannya. Ibu juga merasa kalau itu masuk akal, karena sebelumnya ibu sedang berada di kamar dan tidak mengawasi Zi. Sedang asik berbincang, ada panggilan masuk ke HP ayah. Ternyata panggilan itu dari adiknya ibu yang memberitahu kalau kakeknya Zi sedang sakit. Tanpa pikir panjang, ayah merencanakan perjalanan dadakan esok hari untuk menjenguk kakeknya Zi. Di pagi hari, ibu merapikan pakaian yang akan dibawa untuk menginap. Tidak lama, kemudian Zi terbangun dari tidurnya. Ibu memberitahu Zi bahwa ia akan menginap di rumah kakeknya. Zi sangat senang mendengarnya. Tidak lama kemudian, Zi terdiam menatap ke arah pintu sambil tersenyum. Zi berkata pada ibunya, apakah temannya boleh ikut ke rumah kakeknya? Karena ibu sedang repot dan tidak fokus, ibu mengiyakan jawaban Zi dengan syarat Zi harus bersikap baik dan tidak nakal. Zi sangat senang mendengar ibunya mengatakan itu. Mereka pun bersiap-siap, lalu pergi menggunakan mobil ayah. Biasanya Zi tidak pernah mau duduk di bangku belakang dan memilih dipangku oleh ibunya di depan. Tapi kali ini dia mau duduk di belakang karena ada temannya di sana. Sebenarnya ayah dan ibu mulai merasa kalau apa yang dibicarakan Zi sudah semakin jauh. Namun mereka selalu berpikiran baik kalau semua itu hanya imajinasi seorang anak kecil. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Pada akhirnya mereka pun sampai di rumah kakek. Disambutlah mereka oleh nenek dan tantenya Zi. Ibu dan ayah bergegas menemui kakek yang masih terbaring lemah. Dari sampai, Zi terus bermanja pada nenek dan tantenya. Ia terus bermain kejar-kejaran hingga hari mulai sore. Ibu sadar, semenjak sampai tadi Zi sudah tidak pernah membicarakan tentang teman hayalannya. Di malam harinya, Zi masih aktif bermain dengan tantenya. Perlahan Zi mulai lelah dan ia mulai meminta susunya sambil berbaring di ruang tamu bersama ayahnya. Tidak lama kemudian Zi tertidur. Waktu semakin malam, Zi tertidur di ruang tamu bersama ayahnya. Namun tepat saat jam menunjukkan pukul 12, nenek mendengar seperti suara Zi yang sedang mengoceh. Karena terpancing dengan suara itu, nenek memeriksa Zi di ruang tamu. Dan benar saja, ia sedang duduk di sebelah ayah yang sedang tertidur. Neneknya bertanya mengapa Zi terbangun dari tidurnya. Dengan polosnya, Zi bilang kalau ia dibangunkan oleh teman yang bernama Ulil dan Sohib yang mengajaknya bermain. Nenek merasa sangat bingung dan ketakutan saat mendengar Zi mengatakan hal itu. Kemudian nenek memanggil ibu Zi untuk mendekat dan juga membangunkan ayahnya yang sedang tidur.
Saat ibunya datang, neneknya ngasih tahu apa yang Zi katakan tentang Ulil dan Sohib. Ibunya pun baru pertama kali mendengar tentang Ulil dan Sohib itu. Karena penasaran, ibunya bertanya pada Zi siapa Ulil dan Sohib yang dia maksud. Zi menjawab kalau Ulil dan Sohib adalah temannya yang berasal dari rumahnya di kampung. Jawaban Zi membuat seisi rumah ketakutan. Namun ayah memberitahu kalau Zi memang suka berbicara ngelantur. Dan menurut ayahnya, semuanya wajar karena anak seusia Zi pandai berimajinasi. Mereka pun kembali tidur tanpa memperpanjang pembahasan tentang ucapan yang Zi lontarkan. Walaupun mencoba berpikir positif, tetap saja ucapan Zi membuat seisi rumah ketakutan. Di pagi hari, semua kembali normal. Nenek menyiapkan sarapan bersama ibu. Kemudian Zi terbangun dari tidurnya dan memberitahu tantenya kalau dia mau buang air kecil. Zi disuruh bangun untuk bergegas ke kamar mandi. Tantenya itu mengantarkan sampai depan kamar mandi. Pas tantenya membuka pintu kamar mandi, entah dari mana hawa dingin berhembus. Tantenya tidak merasa ada yang aneh, tapi pas Zi disuruh masuk ke kamar mandi, Zi bilang ke tantenya kalau Ulil dan Sohib lagi ada di kamar mandi. Hal itu membuat Zi tidak mau masuk ke kamar mandi. Tantenya coba meyakinkan Zi kalau di kamar mandi itu tidak ada siapa-siapa. Pas tantenya masuk ke kamar mandi, suhunya benar-benar dingin. Rasanya seperti ada AC di kamar mandi. Karena takut, tantenya bergegas menjauh dari kamar mandi sambil membawa Zi ke ruang makan. Di situ, tantenya bercerita ke semua kalau Zi ngomongin tentang Ulil dan Sohib lagi. Tapi tantenya tidak ngomong kalau dia baru saja mengalami kejadian aneh di kamar mandi. Ayahnya Zi terus memberitahu ke semua kalau apa yang Zi omongkan cuma hal yang tidak karuan. Ayah tidak mau orang-orang ketakutan karena ucapan anak kecil yang belum paham banyak hal. Zi menginap di rumah neneknya selama seminggu. Berhubung kondisi kakeknya sudah mulai membaik, ibu dan ayah memutuskan untuk pulang esok hari. Malam terakhir di rumah neneknya, Zi terus bermain dengan tantenya hingga larut malam. Saat semua mulai tidur, tersisa Zi dan ibunya yang sedang merapikan pakaian. Di situ, Zi meminta susu di botol pada ibunya. Tanpa pikir panjang, ibunya membuatkan susu itu dan memberikannya kepada Zi. Setelah susunya habis, Zi kembali meminta susu pada ibunya, namun Zi meminta agar membuatkan susunya di gelas. Ibunya menuruti kemauan Zi karena jika tidak ibu khawatir Zi menangis dan mengganggu orang-orang rumah yang sudah pada tidur. Dibuatkan susu di gelas dan diberikan pada Zi. Namun Zi tidak meminum susu itu dan hanya meletakkannya di lantai. Ibunya menyuruh Zi untuk segera meminumnya. Zi mengatakan susu itu untuk Ulil dan Sohib. Kata Zi, mereka bilang ingin meminum susu yang sama seperti Zi minum tadi. Tidak ingin Zi terus membahas hal itu, ibu mengalihkan pembicaraan dan menyuruh Zi untuk naik ke tempat tidur. Sebelum Zi beranjak, Zi bilang pada ibunya untuk tidak memindahkan gelas susu itu. Ibunya memberitahu jika dibiarkan, gelas itu bisa ketendang dan tumpah. Zi kemudian bilang kalau gelas itu dipindahkan, Ulil dan Sohib bisa marah. Ibunya membiarkan gelas susu itu di lantai, dan setelah Zi tertidur, ibunya memindahkan gelas susu itu ke meja makan.
Setelah itu, ibu berniat mengambil segelas air putih, namun ibu dibuat kaget karena gelas susu yang diletakkan di atas meja pecah dengan sendirinya. Ibu sangat kaget dan kebingungan mengapa gelas berisi susu itu pecah secara tiba-tiba. Nenek yang mendengar suara itu bergegas ke arah dapur dan melihat ibu yang sedang berdiam melihat ke arah gelas yang pecah itu. Nenek menghampiri ibu yang wajahnya terlihat pucat. Ibu memberitahu nenek kalau gelas berisi susu itu pecah secara tiba-tiba. Namun, nenek memberitahu kepada ibu kalau hal seperti itu bukanlah hal yang aneh. Menurut nenek, jika gelas terlalu sering digunakan untuk meminum es, maka saat digunakan untuk menampung air yang panas akan pecah. Namun, yang membuat ibu aneh, susu itu sudah dibuat lebih dari sejam sebelumnya. Otomatis, suhunya pasti sudah tidak panas lagi. Dan yang lebih anehnya lagi, saat nenek membantu ibu merapikan pecahan gelas, susu yang berserakan di lantai berbau sangat busuk. Nenek terus bertanya-tanya, mengapa susu itu bisa berbau sebusuk itu? Ibu pun sama bingungnya, karena semuanya terasa sangat aneh. Karena sebelumnya susu itu tidak berbau sedikit pun. Pagi hari pun tiba. Zi terbangun lebih dulu dari ibu dan ayahnya. Mereka bersiap-siap melakukan perjalanan pulang. Ibu berusaha melupakan kejadian tadi malam, hal itu sangat aneh baginya. Singkatnya, mereka melakukan perjalanan selama 2 jam. Pada akhirnya mereka sampai di rumah. Di siang harinya, Ibu Zi mulai mencoba bercengkrama dengan tetangganya di sana. Mereka orang yang ramah dan sangat lembut. Selagi Zi bermain dengan anak-anak lainnya, ibunya asik berbincang dengan tetangga barunya. Tidak lama kemudian, Zi mendekat ke arah ibunya yang sedang berbincang. Ibunya bertanya apa yang Zi inginkan. Zi bilang dia harus pulang karena Ulil dan Sohib menyuruhnya untuk bermain di rumah. Salah satu dari tetangganya bertanya, mengapa Zi tahu tentang Ulil dan Sohib? Terus, ibu berusaha menjelaskan kalau Zi itu anak yang aktif dalam berimajinasi. Ulil dan Sohib adalah bagian dari imajinasinya. Mendengar penjelasan ibu, semua tetangganya menatap tajam ke arah ibu. Merasa kebingungan, ibu terus bertanya, apakah ada hal yang salah pada anaknya? Dengan tatapan bingung, tetangganya memberitahu kepada ibu kalau Ulil dan Sohib adalah nama 2 orang anak di desa itu yang meninggal karena tenggelam di sungai pada tahun 2006. Ibu hanya bisa terdiam dengan jantung berdegup kencang merasakan keheranan. Ibu semakin yakin kalau semua bukanlah sebuah kebetulan. Zi memang bersikap sangat aneh saat mereka pindah ke kampung itu. Sadar ada hal yang salah, para tetangganya berusaha menenangkan ibu. Dan karena penasaran, salah seorang tetangga mengajukan pertanyaan pada Zi bagaimana rupa Ulil dan Sohib. Zi menjawab kalau Ulil punya kepala botak sedangkan Sohib hanya punya 1 tangan. Semuanya hanya bisa terdiam, merasakan kebingungan yang luar biasa. Karena apa yang dikatakan Zi adalah sebuah kebenaran. Ulil dan Sohib memang memiliki fisik persis seperti yang Zi katakan. Karena sangat yakin kalau Zi sedang dihantui oleh sosok itu, ibu segera memanggil ayah dan menjelaskan semua yang dikatakan oleh tetangganya.
Mendengar hal itu, ayah tidak langsung percaya. Ayah mencari tahu juga pada teman-temannya yang tinggal di kampung itu. Maghrib pun tiba. Ibu merasa sangat ketakutan. Belum lagi ayah sedang keluar untuk mencari tahu tentang apa yang anaknya katakan. Saat itu, ibu hanya berdua dengan Zi di rumah. Setelah selesai sholat, ibu menghampiri Zi dan mencoba memberitahu Zi untuk tidak membicarakan tentang Ulil dan Sohib lagi. Namun, Zi terlihat sedih. Ibu bertanya mengapa ia sangat sedih. Zi berkata, Ulil dan Sohib sedang menangis karena tidak boleh bermain lagi bersama Zi. Karena ketakutan, ibu memotong ucapan Zi. Namun Zi malah tertawa terbahak-bahak. Ibu kembali bertanya apa yang membuatnya tertawa. Zi berkata, Ulil dan Sohib sangat lucu. Mereka melepaskan lidah mereka dan menaruhnya di atas kepala ibu. Ibu terdiam kaku mendengar jawaban Zi. Tiba-tiba bulu kuduk ibu berdiri dan ia merasakan sesuatu menempel di kepalanya. Dengan tangan gemetar, ibu memegang bagian kepalanya. Dan saat ibu menyentuh kepalanya, ibu merasakan sesuatu menempel di rambutnya. Terasa sangat dingin dan basah. Sadar yang diucapkan anaknya, ibu berteriak histeris lalu menggendong Zi menjauh dari kamar. Saat hendak menuju ke ruang tamu, pintu kamar terbanting sangat keras. Ibu melihat ke arah belakang dan untuk pertama kalinya, sosok Ulil dan Sohib menampakkan diri di depan ibu. Sosok itu tersenyum lebar dengan mata kosong dan mulut penuh darah. Ibu terus berlari keluar rumah dan berteriak meminta tolong. Para tetangga mendekat. Karena teriakan yang ibu lakukan, ibu hanya bisa menangis dan orang-orang berusaha menenangkannya. Tidak lama kemudian, ayah datang dengan seorang temannya yang bernama Pak Wawan. Ayah begitu kaget melihat banyak orang berkumpul di depan rumahnya. Sambil menangis, ibu menceritakan apa yang terjadi. Ayah sudah bertanya pada banyak temannya, dan ternyata apa yang Zi katakan tentang Ulil dan Sohib adalah sebuah kebenaran. Ayah juga membawa temannya untuk membantu Zi agar bisa terlepas dari gangguan Ulil dan Sohib itu. Pak Wawan menyuruh ibu untuk tenang. Kemudian Pak Wawan mendekat ke arah Zi. Pak Wawan bertanya apakah Zi sayang pada ibu dan ayahnya. Zi pun mengangguk. Lalu Pak Wawan ini berkata pada Zi untuk menyuruh Ulil dan Sohib pulang. Zi awalnya menolak dan bilang kalau Zi kasihan sama Ulil dan Sohib. Soalnya kalau mereka disuruh pulang, mereka bisa kedinginan. Pak Wawan tidak kehabisan akal. Pak Wawan bilang kalau Ulil dan Sohib bukan anak yang baik seperti Zi, karena mereka sudah membuat ibu Zi menangis. Dengan kepolosannya, Zi mulai berkaca-kaca. Pak Wawan kembali bertanya apakah Zi bisa menyuruh Ulil dan Sohib pulang. Zi pun mengangguk. Pak Wawan pun menggendong Zi dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Di sana Pak Wawan mengarahkan Zi untuk mengikuti apa yang ia ucapkan. Tidak lama kemudian Pak Wawan dan Zi kembali keluar di mana banyak orang sedang berkumpul. Lalu Pak Wawan memberitahu kalau sosok Ulil dan Sohib sudah kembali ke tempat mereka. Semuanya mengucap syukur. Begitupun ibu dan ayah yang merasa tenang karena Zi sudah terbebas dari sosok yang mengikutinya. Para tetangga kembali ke rumah mereka.
Ibu dan ayah menyuruh Pak Wawan untuk masuk ke dalam rumah. Pak Wawan menceritakan kalau Ulil dan Sohid adalah dua orang anak yang terkenal sangat nakal. Pada suatu ketika mereka mencuri mangga dan ketahuan oleh pemiliknya. Karena ketakutan, mereka lari dan berniat untuk melintasi sungai dengan cara berenang. Namun, karena arus yang cukup deras kala itu, membuat mereka kehilangan kendali dan hanyut terbawa air dan dinyatakan hilang. Selama hampir 12 tahun, mayat mereka tidak pernah ditemukan. Dari situ, ibu dan ayah belajar untuk lebih perhatian dan tidak menyepelekan apa yang anak kecil katakan. Walaupun sangat pandai berimajinasi, bukan berarti semuanya hal yang dikatakan adalah hal yang tidak nyata.